Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Muldoko membuka latihan pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dengan melibatkan 3.000 lebih personil TNI dari 3 angkatan. Latihan tempur ini digelar di Gunung Biru, Poso, Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai tempat persembunyian kelompok teroris Santoso alias Abu Wardah. Dan prajurit TNI sendiri diperintahkan Panglima untuk menindak tegas teroris yang ditemui selama latihan di sana. Kita saksikan terlebih dahulu informasi selengkapnya berikut ini. Kawasan hutan di Poso, Sulawesi Tengah ini mendadak riuh dengan dentuman dan desingan amunisi yang dilepaskan oleh para prajurit TNI. Mereka tengah menggelar latihan gabungan yang diikuti oleh 3 matra, darat, laut, dan udara. Kawasan Poso dan Palu dianggap cocok untuk melatih kecepatan dan kewaspadaan prajurit. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Tejo Edi membantah jika latihan ini sekaligus menjadi operasi militer penangkapan kelompok teroris Santoso. Sebagaimana diketahui, wilayah Poso merupakan wilayah pusat pelatihan jaringan teroris kelompok Santoso. Tidak semata-mata itu terlalu kecil untuk memburu Santoso itu. Ya, kita menggunakan pasukan sumber besar, tidak. Hanya kita ingin melatih para prajurit untuk selalu siap atau siaga operasi untuk melaksanakan latihan-latihan secara rutin. Latihan kali ini terhitung cukup besar, skenarionya adalah menghujani Gunung Biru yang disinyalir menjadi markas teroris dengan roket. Serangan dilakukan secara bergelombang oleh pasukan pemukul reaksi cepat, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi semuanya kegiatan ini diawali oleh operasi intelijen. Ya. Operasi intelijen akan memberikan gambaran tentang situasi musuh, situasi medan operasi, dan cuaca. Dari intelijen itu, maka kita membuat perencanaan operasi sesuai dengan gelaran kekuatan seperti tadi, operasi tempur. Setelah operasi tempur selesai, ada namanya operasi teritorial. Jadi besok juga akan kita laksanakan operasi teritorial di situ. Meskipun ada sejumlah pihak yang mengecam operasi militer, namun dalam penumpasan teroris, operasi semacam ini layak dilakukan. Bagaimana sekarang menindak mereka ini? Ya terus terang, ya pendekatan persuasif itu paling bagus ya. Tapi saya mau mengatakan persuasif itu nonsen tanpa penindakan yang efektif. Persuasif itu sendiri kan kita ngomong-ngomong orangnya ada. Pertanyaannya gimana menghadirkan orang ini? Kita undang, ada teroris yang datang. Coba undang. Bukan kawinan ini. Latihan militer gabungan merupakan program rutin yang dilakukan TNI, tempatnya pun selalu berpindah-pindah. Sebelum di Poso, TNI telah menggelar latihan di berbagai wilayah di Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Tim Liputan Metro TV. Baik, itu yang akan kita bahas pada pagi ini, tentara berburu teroris. Dan sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu melalui sambungan satelit. Sudah bergabung bersama saya ada Panglima TNI Jenderal Muldoko yang langsung berada di kediamannya. Selamat pagi Pak Muldoko, apa kabarnya? Terima kasih Mbak, selamat pagi. Ya, Pak, ini saya memegang ada sebuah surat di mana di sini ada ancaman yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Ancaman ini kepada polisi, TNI, bahkan juga kepada Presiden Joko Widodo dengan berisi tantangan. Nah, Anda beberapa waktu lalu diancam ini, apakah latihan ini juga menjawab dari ancaman ini, Pak Muldoko? Oh enggak, bukannya spesifik kita menjawab tantangan ya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan kita dapatkan dari latihan ini. Gitu. Apa itu, Pak? TNI memiliki sebuah kekuatan pasukan reaksi cepat. Pasukan reaksi cepat ini setiap saat bisa dikerahkan dalam tempo yang secepat-cepatnya untuk menghadapi bisa 2 trouble spot sekaligus. Nah, kekuatan ini kalau tidak dilatih, kalau tidak diperkenalkan kepada wilayah-wilayah yang kemungkinan memiliki atau menjadi flashpoint, maka dia nanti akan menjadi pasukan yang tumpul. Itu jadi kepentingannya seperti itu.
bagaimana kesiapan satuan PPRC itu terpelihara dengan baik. Oke, dari berbagai wilayah, mengapa poso akhirnya yang dipilih, Pak Muldoko? Ya, PPRC itu digunakan untuk menghadapi, sekaligus untuk menghadapi trouble spot. Nah, sementara ini kita berpendapat, hasil analisa, bahwa poso itu seolah-olah menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi kelompok-kelompok radikal untuk tinggal di sana. Yang kita khawatirkan pada suatu saat nanti, ya, oknum-oknum tertentu yang sekarang ini melakukan jihad di Irak dan Suriah, nanti bisa kembali dengan nyaman tinggal di poso. Prajurit-prajurit TNI tidak mengenali wilayah itu dengan baik sebelumnya, maka kita nanti akan tidak efektif di dalam operasinya, begitu. Oke, merasa khawatir Pak, tetapi apa yang menjadi landasan ataupun juga alasan dari kekhawatiran Anda bahwa nanti warga negara dari Indonesia yang berada di Irak dan Syria ini ketika datang ke Indonesia akan menyebarkan paham radikal ISIS di poso, Pak? Ya, indikatornya sudah jelas, ya. Indikatornya sudah jelas. Saat ini ya, kan ada kelompok-kelompok kecil yang cukup radikal di poso, dan itu membuat situasi yang tidak nyaman, tidak aman bagi masyarakat poso. Ini nggak boleh didiamkan dong. Masa kita punya wilayah kok nggak bisa diamankan? Kan repot nanti kita gitu. Oke, artinya sudah ada kekhawatiran itu, ada landasannya begitu ya Pak Muldoko ya. Dan bagaimana dengan Iya. Ya, bagaimana dengan koordinasi nanti dengan polisi? Polisi sendiri kan saat ini juga sebenarnya sudah berada di sana, juga antisipasi juga untuk hal seperti ini, juga mengadakan operasi camar juga di sana. Seperti apa ini, Pak? Oh, sudah. Kita sudah koordinasi dengan baik kepada pihak kepolisian. Ya. Ada kurun waktu ya, kepolisian melakukan operasi tahap pertama, ada tanggalnya sampai dengan tanggal 23 kemarin. Setelah itu kita masuk, dan semua atas koordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian. Bukan kita melakukan hal-hal yang bukan karena menganggap polisi tidak mampu Pak untuk memberantas terorisme. Jangan buat kesimpulan seperti itu ya, jangan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana sebuah situasi itu secara sinergik bisa diatasi, bukan menyalahkan atau apalagi membangun ekosektor, nggak boleh. Ini sebuah negara yang harus diatasi bersama. Oke, artinya akan ada koordinasi antara nanti TNI dan juga polisi dalam perburuan teroris ini. Koordinasinya ini sendiri akan seperti apa, Pak Muldoko? Jadi pada tahap rekan-rekan dari kepolisian melakukan operasi, ya, kita berikan sejumlah personil-personil intelijen dari TNI dan BIN, kita BKU-kan kepada kepolisian. Setelah kepolisian selesai, kita melaksanakan latihan di sana, ya, dengan tujuan yang pertama untuk agar prajurit-prajurit saya bisa mengenali dengan baik wilayah itu. Yang kedua, sebagai deterrent, ya, sebagai deterrent, kita berikan pesan bahwa tidak ada satupun tempat di Indonesia ini yang bisa digunakan oleh ISIS nanti dengan nyaman. Itu pesan saya sangat tegas. Oke. Berikutnya, yang ketiga, kita melaksanakan operasi itu, melaksanakan latihan itu juga dalam rangka membantu kepolisian nantinya, gitu. Nah, setelah itu, kalau nanti tahap berikutnya, tahap kedua polisi akan melakukan operasi, kita siap membantu. Gitu. Kalau kita siap membantu, berarti kan kita sudah memahami situasi itu dengan baik, kan lebih baik, kan begitu kira-kira. Oke, Pak. Selain itu juga Bapak pernah mengatakan bahwa Anda perintahkan kepada pasukan Anda untuk menindak tegas jika memang nanti ketika dalam latihan ini bertemu dengan teroris. Bentuk tindakan tegas ini seperti apa, Pak? Apakah akan langsung tembak di tempat atau akan menyerahkan ini ke polisi, atau seperti apa ini bentuk tindak tegas yang Anda maksudkan?
Ya kita kan bermain di hutan, ya kita bermain di hutan. Tentara itu udah biasa mengapresiasi situasi. Begitu situasi membahayakan, sikat saja. Kenapa ragu-ragu, kan begitu? Sepanjang dia membahayakan jiwa prajurit, dia membawa senjata, dia dikenali bahwa dia bagian dari kelompok yang dicari oleh polisi. Karena kita udah punya foto-fotonya. Oke. Kalau dia bersenjata melawan, habisi aja. Kenapa ragu-ragu, kan begitu aja. Oke, baik Pak Muldoko, ini di Poso sendiri masyarakat sudah antipati dengan polisi. Sebenarnya dengan keberadaan TNI ini diharapkan juga bisa menjawab dari situasi seperti ini. Bahkan warga di sana ketika polisi misalnya melakukan perburuan terhadap teroris, ini bahkan warga melawan polisi. Nah, bagaimana jika Anda nanti menghadapi situasi seperti ini, pasukan Anda? Apa yang akan dilakukan, Pak? Jadi begini loh, formulasi latihan itu bukan hanya tentara itu datang ke satu tempat, latihan, terus image-nya merusak lingkungan, merusak norma-norma sosial, bukan. Salah itu. Tentara datang ke sana itu ada operasi intelijen, memahami situasi, ada operasi tempurnya atau dalam bentuk latihan itu. Berikutnya juga ada operasi teritorial. Jadi kita di sana, saya kemarin ke sana itu masyarakat luar biasa antusias. Kita selenggarakan bakti sosial ya. Ada sunatan massal, ada operasi katarak, ada pengobatan. Itu ribuan manusia masyarakat di sana. Berikutnya kita juga membangun rumah di sana. Nanti ada 200 rumah kita bangun. Kita sudah berbicara, saya sudah berbicara dengan Menteri PU untuk bersama-sama membangun irigasi yang cukup panjang. Berikutnya juga pencetakan sawah, saya juga berbicara dengan Menteri Pertanian. Kita sama-sama bekerja di sana untuk membantu masyarakat Poso. Ya, dari satu sisi mereka merasa nyaman, pada sisi yang lain tingkat kesejahteraan mereka juga kita pikirkan bersama-sama. Itu jadi janganlah berpikir bahwa TNI datang itu merusak lingkungan, merusak tatanan sosial. Baik, itu artinya mungkin pemikiran-pemikiran yang sesat itu. Ya, artinya memang ada pendekatan juga dari TNI sendiri karena memang ada yang mengatakan bahwa dengan masuknya TNI dalam perburuan teroris ini juga semoga menjawab antipati masyarakat di Poso sendiri, Pak. Nah, Pak, kalau kita lihat warga merupakan salah satu kesulitan dalam memberantas jaringan Santoso. Kesulitan apa lagi sih, Pak Muldoko, yang menurut Anda yang dihadapi untuk memberantas jaringan ini? Ya, saya pikir begini ya, kelompok-kelompok ini adalah kelompok kecil ya, yang memiliki pengaruh juga kepada rakyat. Dia setiap saat juga bisa berlindung di tengah-tengah rakyat. Ini persoalan yang tidak gampang, ya. Tidak gampang ini. Dengan permainan medan yang saya melihat sendiri, Gunung Biru itu keluasannya, tingkat ketinggiannya gunung itu cukup juga memeras energi ya. Jadi kalau rekan-rekan kepolisian bermain-main di atau beroperasi di lingkungan itu ya, saya bisa juga membayangkan betapa sulitnya ya. Nggak mudah itu. Gunungnya cukup tinggi, cukup padat dengan hutan. Itu area bermain dia yang sudah cukup lama di sana, sehingga sekali lagi tidak mudah untuk menyelesaikan itu dari pihak kepolisian. Oke, baik Pak Muldoko, saya juga ingin mengetahui dari operasi intelijen yang dilakukan, apakah memang terindikasi bahwa jaringan Santoso ini masih berada di sana, Pak? Tetapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Pak Muldoko tetap bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana. Bincang Pagi masih akan kembali dengan perbincangan tentara melawan teroris sesaat lagi. Facebook kami ya. Terima kasih. Iya, pemirsa masih bersama kami, masih berbicara mengenai tentara berburu teroris, dan masih bersama saya Panglima TNI Jenderal Muldoko. Pak Muldoko, dari operasi intelijen yang dilakukan, apakah memang terindikasi bahwa jaringan Santoso ini masih berada di Poso, Pak? Ya masih ada di Poso, hanya kan bergeser gitu. Karena apa? Karena kita kan melaksanakan latihan, bukan operasi.
Kalau latihan itu pasti kita ada sosialisasi, ada mengamankan wilayah daerah latihan, karena kita akan menggunakan munisi tajam, sehingga informasi-informasi seperti ini pasti dia ketahui dengan baik. Untuk itu sementara ini mungkin dia bergeser, gitu. Ya. Sehingga saya yakin pasti dia meninggalkan tempat itu. Oke, Bapak, ini kan untuk berburu teroris Anda juga menyiapkan 1 batalion tim PPRC ini dan juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Lalu nanti seperti apa mekanismenya, seperti operasionalnya, lalu juga apakah ini sudah final atau masih akan dikaji lagi, Pak? Oh, begini, kita siapkan satuan ini setelah latihan nanti. Kalau rekan-rekan dari kepolisian meminta satuan saya untuk di BKO-kan, kita siapkan. Jadi semuanya pada posisi standby, kalau diperlukan kita siapkan. Berikutnya operasi teritorial sekarang juga sedang berjalan terus, karena nanti ada berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Ada beberapa yang harus dibenahi di sana. Kita membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Oke. Lalu kemudian ini juga ada khawatiran yang disampaikan, Pak, jika meskipun ini dikatakan adalah latihan seperti itu ya Pak, latihan perang, lalu ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan ini bisa menjadi daerah operasi militer atau menjadi operasi militer juga di sana. Menjawab kekhawatiran ini apa, Pak? Seperti apa? Oh, enggak. Begini. Penentuan daerah operasi militer itu adalah sebuah keputusan politik. Itu di luar domainnya Panglima TNI. Kalau pemerintah sudah memutuskan itu daerah operasi militer, baru itu Panglima TNI akan bekerja. Bukan Panglima TNI menentukan daerah operasi militer, nggak boleh seperti itu. Ya. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran ataupun juga keraguan bahwa apa yang dilakukan saat ini akan berubah ya Pak ya? Tetap pada hanya latihan perang saja. Iya, ini kan kita Tentara Nasional Indonesia kita ini, bukan tentara nasional asing begitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, tapi kalau mengenai pelatihan PPRC ini sendiri Pak, apa saja sebenarnya yang dilakukan di sana, berapa lama dan juga seperti apa Pak kondisinya di sana Pak? Kita setting latihan hanya 2 minggu ya. Sekali lagi, tujuan utama dari latihan ini adalah yang pertama melatih kesiapsiagaan pasukan. Yang kedua untuk mengenali daerah operasi itu dengan baik atau daerah latihan itu dengan baik. Karena suatu saat daerah itu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang membuat situasi itu tidak baik, apalagi nanti ISIS bergabung di sana, maka prajurit saya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bila diperlukan sudah bisa dikerahkan ke sana sesuai dengan kebutuhan dan permintaan, dan kita mengenali daerah itu dengan baik. Itu kira-kira. Oke, baik Pak. Selain melakukan dari sisi pendekatan militer untuk tentunya menangkal paham radikal ini sendiri, apalagi yang dilakukan oleh TNI sendiri? Ya, kita bekerjasama dengan BNPT ya untuk melakukan deradikalisasi ya. Para Pangdam, para Danrem, Dandim, dan Ramil sampai dengan Babinsa selalu melakukan sosialisasi ya. Khususnya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa risiko-risiko kalau ISIS nanti berkembang di Indonesia seperti ini dan seterusnya. Kita pernah punya pengalaman beberapa orang Indonesia yang pulang dari Afghanistan kembali ke Indonesia, semuanya kita telah merasakan kondisinya tidak bagus. Nah ini jangan terulang lagi gitu kira-kira. Tapi ada mengatakan bahwa sebenarnya untuk menangkal paham radikal ini pendekatan secara kekerasan ini sudah tidak bisa lagi dilakukan Pak, harus dengan pendekatan yang lebih personal seperti itu Pak. Anda setuju tidak dengan hal ini? Oh setuju. Jadi makanya kan kita melakukan tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Seperti apa yang telah kita lakukan di Poso, kita melakukan operasi teritorial dengan memperbaiki rumah, memperbaiki lingkungan, terus memberikan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh rakyat di bidang kesehatan, kita lakukan semuanya itu. Jadi tidak kita hanya menggunakan meriam dan senjata yang lain untuk menekan mereka, tidak. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dia merasa
sulit dari pengaruh kelompok radikal atau ISIS itu jauh lebih penting. Oke, baik. Pak Muldoko, terakhir sebelum kita sudahi perbincangan ini, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan juga khususnya kepada para teroris. Apa pesan terakhir Anda, Pak Muldoko? Ya, saya katakan kalau kelompok Santoso itu menyerah saja itu jauh lebih bagus gitu ya. Kalau menyerah kan enak gitu ditangani, daripada nanti harus berhadapan dengan senjata kan itu punya risiko-risiko dua pilihan, yang satu mati, yang kedua cacat seumur hidup, kan begitu aja kira-kira. Oke, baik. Artinya lebih baik menyerahkan diri saja, begitu ya Pak Muldoko. Terima kasih Panglima TNI Jenderal Muldoko telah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Semoga latihan yang dilakukan ini bisa berjalan dengan aman, juga bisa membuat situasi semakin kondusif di Poso dan tempat-tempat lain. Dan tentunya kita harapkan para teroris ini bisa ditumpas secara keseluruhan hingga ke akar-akarnya. Terima kasih Pak Muldoko. Baik, terima kasih. Ya, dan pemirsa, kami akan masih melanjutkan perbincangan. Di sini sudah ada juga dua narasumber saya yang hadir dalam studio Bincang Pagi. Ada Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 dari DPR fraksi PDI Perjuangan, dan juga ada peneliti intelijen dan juga terorisme Mas Ridwan Habib. Tadi kita sudah mendengarkan apa saja yang disampaikan dari Pak Muldoko, dan kita akan membahasnya, terutama apakah memang TNI ini efektifkah untuk juga dilibatkan dalam perburuan teroris. Nanti kita akan membahasnya saat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Like Facebook kami ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Bincang Pagi. Saya langsung saja akan meminta komentarnya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban-jawaban dari Pak Muldoko. Di salah satunya adalah mengatakan bahwa ya tidak apa-apa, langsung ditindak tegas saja kalau nanti selama latihan lalu bertemu atau ada teroris di sana. Kemudian juga mengatakan bahwa ada juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam masyarakat untuk mengatasi antipati dari masyarakat terhadap perburuan terorisme ini. Anda melihatnya bagaimana ini, Pak TB? Ya, jadi begini. Pertama, Tentara Nasional Indonesia itu adalah tentara profesional. Sebagai tentara profesional tentu harus dilatih setiap saat, ya, sehingga mampu melakukan perlawanan, ya, atau katakanlah mengeliminasi setiap ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ya, prajurit TNI berlatih dan berlatih. Itu tugasnya. Nah, kemudian dalam memilih wilayah latihan tentu ada banyak hal, ya. Yang pertama itu tentu harus ya ada daerah-daerah yang memungkinkan prajurit itu menjadi terampil atau menjadi lihai bertempur, ya. Mungkin ada wilayah laut, kemudian ada gurun kalau memang ada, ya, gurun, atau mungkin gunung-gunung, lembah, sungai dan sebagainya. Lalu Poso itu cocok untuk berlatih. Di sana ada bukit, ada gunung, ada lembah, sungai dan lain sebagainya, ya. Semua kesatuan bisa bersama-sama bertempur di sana. Itu pemilihan daerah latihan. Nah, tetapi juga latihan itu harus memberikan efek deterren, ya, terhadap ancaman yang mungkin. Nah, saya melihat dalam kapasitas latihan di Poso itu cocok. Daerah-daerah yang memang harus dipakai latihan dan barangkali dikenal dengan baik oleh para prajurit itu daerah-daerah yang diperkirakan pada suatu saat menjadi basis perlawanan mungkin teroris. Kalau ini kan bukan mungkin. Pak, memang Gunung Biru ini bukannya memang sudah spesifik bahwa ini adalah tempat teroris. Nah, ini seharusnya sudah 5 tahun yang lalu informasi bahwa Poso itu dipakai latihan, dipakai konsentrasi teroris, ya harusnya kan sudah dulu-dulu. Nah, artinya terlambat apa yang dilakukan TNI saat ini? Saya kira tidak ada yang terlambat. Barangkali itu kan kebijakan presiden yang dulu, nah, lain kan, nah, begitu. Nah, satu hal. Yang kedua, efek deteren itu ya boleh saja ketika dia sedang berlatih, kemudian berubah menjadi sebuah operasi, boleh saja, tidak ada, ya. Masalahnya sekarang begini.
Kalau latihan itu kewajiban, ya itu sudah ada programnya. Tapi ketika menjadi sebuah operasi militer, itu ya tinggal menurut undang-undang, ya pasal 7 ayat 2B tentang pemberantasan teroris itu harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Itu tinggal Bapak Presiden saja konsultasi dengan DPR. Artinya TNI memang boleh terlibat dalam perburuan ini, tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Tetapi sejauh apa keterlibatan TNI sampai batasannya seperti apa untuk TNI sendiri? Untuk itu begini, nanti Presiden dalam hal ini eksekutif itu nanti konsultasi dengan DPR, dengan legislatif. Lalu nanti didiskusikan penggunaan GUN TNI itu untuk kepentingan melawan teroris. Pasti nanti akan batas waktunya, daerah operasinya di mana, kemudian menyangkut juga nanti adalah dananya. Nah, kemudian setelah disetujui dilaksanakan oleh Panglima TNI. Jadi clear, begitu. Nah, sekarang ini sedang latihan. Tidak apa-apa, bagus, ada efek deterrent untuk mengurangi, mengeliminasi kegiatan mereka. Begitu. Dan seharusnya, kalau menurut saya, Bapak Presiden Pak SBY dulu harus sudah memerintahkan latihan di daerah itu. Di daerah Poso. Kemudian juga perbatasan antara Aceh dengan Sumatera Utara, dan mungkin di tempat-tempat lain. Oke, baik. Nanti saya ingin ke Mas Ridwan dulu. Kalau kita lihat jaringan Santoso ini sepertinya sulit sekali dan begitu licin. Tapi kalau Anda bisa jabarkan sendiri, sebenarnya seperti apa sih jaringan dari Santoso ini sendiri? Ya, sebenarnya seperti yang dikatakan Pak TB tadi, ini sudah sejak 2010. Setelah ada raid Densus 88 di Jalin Janto Aceh, mereka tercerai-berai. Nah, kemudian mengkonsolidasi di Poso. Kemudian pemimpinnya Santoso, ini residivis. Dulu pernah ditahan 2004, kemudian bebas. Lalu dia mengkonsolidasi teman-temannya, membangun camp di Poso. Ada 3 kali pelatihan militer yang seharusnya pasti intelijen sudah tahu. Januari, Mei, dan September 2011. Yang beberapa alumni pelatihan militer itu juga sudah ditangkap. Salah satunya misalnya Cahya Fitrianta, yang hacker dari Medan. Dia bisa menghack 8 miliar dari situs internet, kemudian disalurkan ke kelompok Santoso di Gunung Biru itu, di Taman Cika. Kalau operasi terbaru kan Januari kemarin, polisi Polda Sulteng sudah menangkap 6 orang warga lokal yang menjadi kaki tangannya Santoso. Jadi memang kelompok ini memang benar-benar ada, benar-benar eksis. Dan Zakia yang paling baru adalah mereka ini sudah berbaiat kepada ISIS. Jadi mereka sudah berbaiat, file audionya sebenarnya open source intelligence. Teman-teman bisa cek langsung di YouTube dan itu original. Suaranya Santoso langsung. Bahwa mereka mengatakan bahwa kami... Dari mana Anda bisa konversi suara dia langsung? Ya, karena kan ada beberapa dokumentasi Santoso sebelumnya. Dan ada juga pengecekan yang sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti. Yang anak Santoso ini dulu 2004 pernah ikut program deradikalisasi. Bahkan dia pernah ikut dapat proyek dari pemerintah, membersihkan selokan di Palu. Dapat uang dari pemerintah pernah, 2008, 2009, sebelum menjadi radikal 2010. Artinya suara itu bisa diverifikasi. Dan yang terbaru adalah mereka mengatakan bahwa kami sekarang adalah pasukannya Abu Bakar al-Baghdadi. Kami adalah panah-panah, pasak-pasak yang siap menunggu komando dari Abu Bakar al-Baghdadi. Artinya ada entitas pasukan asing sebenarnya di Gunung Biru itu, Taman Cika itu. Permasalahannya sekarang memang seperti yang dikatakan Pak TB, pada kebijakan politik saja. Apakah akan melakukan pendekatan secara represif? Kalau represif berarti kan war ya, raid, penindakan keras. Ada kebijakan politik. Kalau kita lacak 2015 awal, Presiden Jokowi sudah menugaskan Mendagri untuk mengatakan bahwa Santoso tidak boleh lagi ada di Poso. Tapi sampai sekarang kan itu tidak bisa dijabarkan secara jelas. Apakah kemudian tidak boleh ada itu dibebankan ke Polda atau ke TNI? Jadi kebijakan politiknya bagaimana? Mau ditindak atau tidak? Gitu. Saya berbicara soal kebijakan politik ya. Selama teroris itu masih menyebarkan isu dan lain sebagainya, masih berbicara mungkin melakukan perekrutan, ya kita lawan dengan deradikalisasi, ideologi dengan ideologi. Tapi kalau sudah menggumpal menjadi sebuah perlawanan bersenjata, misalnya di Poso, dengan ada sekelompok orang melakukan latihan dan sebagainya, latihan militer untuk melawan negara yang sah, tidak boleh ada sejengkal tanah pun dibiarkan untuk hal-hal seperti itu. Ya harus dilawan dengan kekuatan bersenjata juga, jangan takut negara.
begitu. Tapi kalau dia masih bisik-bisik di kampung dan sebagainya, ya kita lawan lagi dengan bisik-bisik, dengan ideologi kita. Artinya jaringannya sudah tidak bisa lagi dengan dari nah, kalau sudah menggupal menjadi perlawanan bersenjata, pelatihan bersenjata, ya kita lawan. Kita negara memiliki kekuatan kalau itu yang sudah, cukup. Pak. Kalau itu sudah, karena kan ada penculikan polisi di tahun 2012 itu, Brigadir Sudirman sama Brigadir Andi Sapa, itu mereka video bagaimana mereka menyiksa itu, kemudian dikubur, mereka video dan masih bisa dilihat di internet sekarang. Ada salah satu situsnya saya print kebetulan, masih bisa di-download. Oke, mungkin bisa juga ditunjukkan kepada pemirsa. Ini alamatnya di www.khilafahdaulah-islamiyah.wordpress.com, kategori Mujahidin Indonesia Timur. Masih bisa di-download dan di situ ada surat tadi yang Yakia pegang, surat tantangan kepada Presiden Jokowi yang katanya akan membasmi kami Januari, mana buktinya? Mereka menampilkan video-video bagaimana mereka melakukan. Sudah ditangkap ya? Siapa? Pelaku penembakan terhadap polisi itu? Belum. Sampai saat ini belum? Sampai saat ini belum. Jadi posisi mereka sekarang berlindung di Gunung Biru itu, di Taman JK itu. Nah, kalau dari sisi kekuatan pasukan, mereka punya satu orang instruktur namanya Daeng Koro alias Sabar. Itu desertir, Pak. Desertir, dia memahami cuaca, medan musuh, strategi taktis lapangan, raid, gerilya. Jadi kalau dibilang Panglima TNI jangan meremehkan teman-teman polisi, saya kira bukan meremehkan, tapi medannya berbeda. Teman-teman dari CRT Densus 88 itu dilatih untuk raid kota, penindakan kota, misalnya mendobrak rumah, menyergap di jalan. Medan seperti Gunung Biru ini. Mereka agak lemah di penindakan di model guerrilla warfare. Jadi serangan hutan, kemudian hit and run. Itu tentu TNI yang lebih Artinya lebih hebat. keterlibatan TNI salah satunya dengan cara menggelar latihan ini sudah tepat. Menurut saya sih sebenarnya harus dipastikan dulu ini sebenarnya latihan karena mereka kan menembakkan mortar juga ke Gunung Biru. Atau sebenarnya ini operasi dalam tanda petik begitu. Ya siapa tahu mortarnya nanti kenalah salah satu dari kelompok itu. Ibu tadi sudah ditegaskan bahwa ini bukan operasi hanya latihan. Okay. Tapi sebenarnya mending ditegaskan saja, Pak DP kan sudah welcome ya dari DPR. Ditegaskan saja, kami misalnya akan membantu Polri sebagai penjuru di depan, kami di belakang, karena ini raidnya di hutan, ya yang diturunkan TNI gitu, yang lebih mempunyai kemampuan profesional di situ. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak TB dan juga Mas Ridwan, tetapi kami harus jeda dulu sejenak pemirsa. Setelah jeda berikut ini, Bincang Pagi masih akan kembali, tetap bersama kami. Like Facebook kami ya. Terima kasih. Ya baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dalam perbincangan yang pertama di Bincang Pagi dan kita akan langsung lagi membahas lagi Pak TB. Kalau kita lihat memberantas terorisme memang tidak semudah itu dan keberadaan TNI sendiri untuk ikut berburu teroris meskipun masih dalam kapasitas saat ini adalah latihan, tetapi ini memang sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi bagaimana nantinya kalau kita lihat koordinasi antara TNI dan polisi sendiri? Apakah memang tadi dikatakan sebenarnya polisi ini bukan medannya, tidak menjawab tidak kemampuan polisi juga kah? Ya, jadi begini. Menurut hemat saya kalau soal koordinasi bisa dilaksanakan mulai dari level Panglima TNI dengan Kapolri sampai ke bawah itu bisa dilakukan dengan baik ya. Tetapi kembali lagi ya bahwa TNI dengan judul seperti itu berburu teroris atau memburu teroris dan sebagainya itu dasar hukumnya tuh sudah ada dalam undang-undang TNI ya. Tinggal harus ada kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam ini tinggal itikat dari kepala negara berbicara, diskusi, lalu dipaparkan seperti apa dan sebagainya. Lalu dilaksanakan nanti oleh Panglima TNI ya. Sekali lagi, saya barangkali bukan orang atau dengan teman-teman kelompok yang suka dengan kekerasan. Artinya selama masih bisa dilakukan upaya-upaya deradikalisasi, diajak, dihimbau, lalu disampaikan bahwa ini bukan perbuatan yang baik, bahwa jihad itu bukan seperti ini. Oke, kalau itu didengar, welcome. Mereka itu bagian dari rakyat Indonesia. Tapi kalau sudah lari ke hutan, melakukan pelatihan, membawa senjata dan lain sebagainya, ya, lalu melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap negara kesatuan Indonesia, kita juga kan punya Tentara Nasional Indonesia yang terlatih. Tugasnya memang untuk itu, ya dimanfaatkan. Nah, tapi tentu nanti barangkali
kan di wilayah itu bukan teroris semua, ada rakyat, lalu ada perhatian hak-hak sipil, hak asasi manusianya dan lain sebagainya. Ya, saya kira tentara Indonesia sekarang lebih terlatih, begitu. Nah, lakukan itu ya secara profesional dan melalui latihan-latihan itu. Ya, sekali lagi dasar hukumnya itu sudah ada dan ini sesungguhnya tidak berlarut-larut, jangan sampai berlarut-larut. Masa kita dikecohkan oleh kelompok Santoso yang hanya mungkin belasan orang, ya? Nah, ini poin yang paling utama menurut hemat saya. Sekali lagi, mari kita kembalikan kesadaran nasional itu, ya, dalam rangka menggalang negara kesatuan Indonesia. Itu, jadi ideologi kita jelas Pancasila, bukan ideologi yang lain. Itu. Baik. Mas Ridwan sendiri kalau kita lihat sepertinya memang sulit sekali ya untuk memberantas terorisme ini sendiri. Kalau Anda lihat apa saja kekurangan-kekurangan mungkin dalam operasi kita, mungkin operasi intelijen, lalu juga bagaimana cara perburuan terhadap teroris, apa menjadi kekurangan yang seharusnya ini bisa diperbaiki atau bisa juga ditingkatkan kembali untuk terkait teknis intelijen. Sebenarnya di Poso itu sudah masing-masing lembaga intelijen itu melakukan operasi di sana. BAIS operasi, Intelkam operasi, Densus 88 intelijen kita operasi. sudah cukup ya, baik. Intelijen di sana sudah operasi. Cuma permasalahannya tidak ada fusi informasi sehingga masing-masing mempunyai data dan dipakai sendiri-sendiri. Nah, kalaupun itu disetorkan ke masing-masing pimpinan, misalnya BAIS setornya ke Panglima TNI, Intelkam ke Kapolri, kemudian tidak sinergi dan lapor ke Presiden yang memegang kekuasaan sebagai Panglima tertinggi. Itu dari sisi intelijen ya. Kemudian dari sisi deradikalisasi sebenarnya ada ideolog-ideolog, ada tokoh-tokoh yang memang menjadi sentral kelompok-kelompok ini untuk terus berkembang. Saya sebut satu misalnya Ustadz Aman Abdurrahman. Beliau sekarang ditahan di lapas Kambang Kuning, Nusa Kambangan. Beliau inilah yang pertama kali melakukan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan jamaahnya di seluruh Indonesia yang masih bebas banyak sekali. Salah satunya adalah Salim At-Tamimi yang di YouTube nantang Panglima TNI. Dulu dia orang biasa, pemahaman Salafi Yaman gitu, karena dia pernah di Pondok Pesantren di Yaman. Pada tahun 2010 dia berdebat dengan Ustadz Aman dan kalah. Lalu dia menyatakan baiat kepada Ustadz Aman dan menjadi sekarang ISIS gitu. Nah, permasalahannya kenapa Ustadz Aman yang di Nusa Kambangan ini tidak bisa diajak dialog, diskusi? Kita kan punya ulama-ulama. Ada Menteri Agama Mas Lukman Hakim Saifuddin misalnya yang bisa datang berkali-kali ke lapas untuk menyadarkan tokoh-tokoh sentral ideolog ini. Nanti kalau tokohnya ini tersadarkan, saya kok yakin yang bawah pasti akan menerima. Iya, karena mereka kan memahami ini dalam konteks belajar kepada ulama yang lebih tinggi. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi terkait Santoso, sebenarnya mereka menunggu-nunggu operasi TNI itu. Di publikasi-publikasi media mereka, di milis-milis internal mereka, itu mereka menunggu-nunggu kapan TNI akan datang. Ingat tahun 2012, 1000 pasukan dari Kodam setempat itu mengepung situ, dan mereka melawan. Mereka membuat ranjau-ranjau, dan akhirnya 2 bulan Pak ditarik. Nah, artinya dari sisi kemampuan pasukan, Santoso ini walaupun mungkin kecil, mungkin sekitar 100 orang, mereka mempunyai keahlian hit and run, guerrilla warfare, dan ini kembali lagi ke kebijakan politik. Apakah Presiden Jokowi mengambil pendekatan dialogis, artinya tunjuklah 1 atau 2 mediator yang bilang secara terbuka ke mereka, ayo kita dialog terbuka, ideologimu bagaimana, kita diskusikan. Sampai salah satu pihak kemudian mereka bisa disadarkan. Atau kemudian pendekatan keras diumumkan, 1 minggu Santoso tidak turun dari Gunung Biru, Panglima TNI kami kirimkan gitu. Nah, kalau begitu mereka pasti akan kemudian berpikir kan, kami akan perang atau turun begitu. Dari sisi kesiapan mereka siap sekali kok. Jangan dibiarkan ngambang. Mereka mencari mati loh ya jangan salah. Kalau TNI kan TNI kan beroperasi karena dia dibayar, digaji gitu. Kalau mujahidin dalam tanda petik kelompok Santoso ini mereka mencari mati, mencari syahadah namanya. Mencari syahid itu ideologi mereka. Artinya mereka nggak takut kalau Panglima bilang ketemu tembak aja, sikat aja. Ya mereka memang untuk itu. Baik. Memang bertahan di sana. Baik, Mas Ridwan, terima kasih Pak TB, terima kasih. Kita akan lihat seperti apa. Ini memang hanya seperti latihan operasi, tapi kita harapkan juga pemberantasan terorisme di Indonesia ada efek deteren. Ya, dan juga bersungguh-sungguh kalau memang diperlukan TNI diturunkan untuk berperang. Tinggal Bapak Presiden nanti diskusi dengan DPR. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin dan juga Mas Ridwan Habib atas